Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Suci Maharani dengan NIM 22220079. Dan kedua rekan saya yaitu Ini Ardanisa dari kelas A2 2022. NIM saya untuk nomor induk mahasiswa 22220055. Erin Rohimat dengan NIM 22220094. Di sini kami akan menjelaskan tentang lari estafet dan lari jarak sedang. Lari estafet terinspirasi dari 3 suku, yaitu suku Aztec, suku Inca, dan suku Maya. Ketiga suku ini pernah menggelar sebuah misi yang menggunakan teknik lari bersambung atau lari estafet. Tujuan dari misi ini yaitu untuk menyampaikan kabar penting pada anggota suku lain. Selain dari 3 suku tersebut, cabang olahraga lari bersambung ini juga pernah dilakukan oleh bangsa Yunani kuno. Bedanya, bangsa ini menggunakan obor yang diserahkan secara sambung menyambung. Tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai bentuk pemujaan spiritual atau roh leluhur. Dari 2 kejadian itu, akhirnya lari estafet berkembang dan menjadi bagian dari kegiatan olahraga. Malah, jenis lari ini sempat diolimpiadekan secara khusus dengan nama Olympic Torch Relay atau Olimpiade Lari Obor Api. Olimpiade ini bisa dibilang melambangkan hubungan antara manusia dan api. Kemudian, metode lari estafet pertama kali dipraktekkan di Amerika Serikat sekitar tahun 1883. Pada saat itu, jenis lari ini hanya diikuti oleh kaum pria. Setiap pelari wajib berlari dalam jarak tertentu dengan membawa bendera yang akan diserahkan pada pelari berikutnya. Namun, penggunaan bendera dianggap tidak praktis sehingga metode balap lari ini pun diubah kembali. Sebagai ganti bendera, pelari hanya perlu menyentuh tangan pelari berikutnya sebelum mulai berlari menuju pelari selanjutnya. Sedangkan untuk Olimpiade Lari Estafet sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 1992 di Stockholm, Swedia. Dalam ajang Olimpiade ini, jarak yang ditetapkan adalah 4 kali 100 meter, yang artinya setiap anggota tim mendapatkan jatah lari 100 meter. Olimpiade ini hanya diikuti oleh kaum pria saja dengan teknik lari yang hingga sampai saat ini tetap sama. Lari estafet merupakan perlombaan lari yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari beberapa pelari. Biasanya 4 pelari per tim. Masing-masing pelari berlari secara bergantian dan menyerahkan tongkat estafet kepada pelari berikutnya. Setiap pelari harus menempuh jarak tertentu sebelum menyerahkan tongkat dalam zona penyerahan yang telah ditentukan. Jika penyerahan dilakukan di luar zona tersebut, maka tim akan didiskualifikasi. Penting bagi setiap pelari untuk memiliki kecepatan dan koordinasi yang baik, karena estafet tidak hanya mengendalikan individu, tetapi juga mengendalikan sinergi tim. Berikut ada jenis-jenis lari estafet dan teknik penyerahan tongkat. Dalam lari estafet ada 2 jenis lomba yang paling umum. Yang pertama 4 kali 100 meter. Setiap pelari berlari 100 meter sebelum menyerahkan tongkat. Yang kedua 4 kali 400 meter. Setiap pelari berlari 400 meter sebelum menyerahkan tongkat. Dan juga ada 2 teknik utama dalam penyerahan tongkat. Yang pertama, teknik non-visual, yang artinya teknik ini digunakan pada lari jarak pendek, di mana penerima tongkat tidak melihat ke belakang saat menerima tongkat. Penerima harus mengandalkan sinyal dari si pemberi tongkat. Yang kedua, ada teknik visual. Teknik ini dilakukan biasanya di jarak yang lebih panjang seperti 4 kali 400 meter. Penerima tongkat melihat ke belakang saat menerima tongkat. Selanjutnya ada zona penyerahan tongkat dan latihan estafet. Penyerahan tongkat hanya boleh dilakukan dalam zona penyerahan sepanjang 20 meter. Jika penyerahan dilakukan di luar zona ini, tim akan didiskualifikasi. Sehingga penting untuk melatih akurasi dan timing dalam penyerahan tongkat. Berikut ada latihan untuk lari estafet. Yang pertama, kecepatan. Setiap pelari perlu melatih sprint untuk meningkatkan kecepatan. Yang kedua ada koordinasi, latihan dalam bekerja sama dan menyerahkan tongkat dengan lancar. Yang ketiga ada latihan zona. Latihan ini untuk memastikan penyerahan tongkat dilakukan di dalam zona dengan baik dan tepat. Peran setiap pelari dalam estafet, masing-masing pelari dalam tim estafet memiliki peran khusus. Pelari pertama bertanggung jawab memulai lomba, biasanya pelari yang sangat tepat dan ahli dalam melakukan start yang baik. Pelari kedua berlari di tikungan pertama dan penting untuk memilih pelari yang stabil dan dapat menjaga kecepatan. Pelari ketiga berlari di tikungan kedua dan harus dapat menjaga keseimbangan dan kecepatan dengan baik. Pelari keempat, finisher, bertugas menyelesaikan lomba. Pelari ini biasanya merupakan yang tercepat dan tim karena ini bertugas membawa tim ke garis finish dan dengan kecepatan maksimal. Berikut adalah contoh lari estafet.
Perlombaan lari jarak sedang telah diadakan sejak Olimpiade kuno digelar. Perlombaan tersebut dihidupkan kembali pada pertengahan abad ke-19. Khususnya kompetisi 800 meter putra telah diadakan setiap Olimpiade sejak 1896. Sedangkan untuk kategori putri pertama kali baru diperlombakan dalam Olimpiade 1928. Sama seperti nomor 800 meter, lari jarak sedang 1.500 meter sektor putra telah diperlombakan dalam Olimpiade sejak 1896. Sedangkan sektor putri baru diselenggarakan pada 1972. Namun, sebelum masuk dalam kejuaraan kelas Olimpiade, perlombaan lari jarak sedang merupakan kompetisi umum di Amerika Serikat dan Inggris. Menurut laman World Athletic, atlet dari 5 benua berbeda yaitu Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Afrika, dan Oseania telah mendominasi medali emas dalam lari 800 meter di Olimpiade. Kenya telah mendominasi 800 meter putra di Olimpiade dalam 20 tahun terakhir, memenangkan emas pada tahun 2008, 2012, dan 2016. David Rudisha mencetak emas di Olimpiade London 2012 dan meraih rekor dunia dengan catatan waktu 1 jam 40 menit 91 detik. Sementara atlet Eropa mendominasi lari 800 meter putri selama bertahun-tahun, tetapi atlet Afrika merebut emas Olimpiade pada Olimpiade 2000, 2008, 2012, dan 2016. Jarak sedang adalah perlombaan lari dengan jarak yang lebih panjang dari sprint tetapi lebih pendek dari maraton, biasanya antara 800 meter dan 1.500 meter. Lomba ini membutuhkan kombinasi antara kecepatan, pelari harus memiliki kemampuan untuk berlari cepat namun terkontrol, daya tahan, mampu mempertahankan stamina selama balapan berlangsung, strategi, pelari harus pintar mengatur ritme dan energi agar dapat tampil maksimal hingga garis finish. Kategori umum untuk lari jarak sedang adalah 800 meter, 2 putaran lintasan stadion, 1.500 meter, 3 putaran lebih di lintasan stadion. Teknik lari jarak sedang, ada beberapa teknik yang penting dalam lari jarak sedang. Start berdiri, pelari jarak sedang memulai dengan posisi berdiri, bukan menggunakan start jongkok seperti pada lari sprint. Patching, penting untuk menjaga ritme atau patching agar pelari tidak kehabisan energi terlalu awal dan dapat mempertahankan performa sepanjang perlombaan. Teknik berlari, langkah kaki lebih panjang dan stabil dibandingkan lari sprint dengan fokus pada penggunaan energi yang efisien. Di sini ada taktik lari jarak sedang. Dalam lari jarak sedang, taktik sangat penting. Di antaranya ada pembagian energi. Pelari harus mampu mengatur energi mereka dengan cara tidak langsung berlari secepat mungkin di awal lomba. Biasanya, pelari akan mempercepat kecepatan di bagian akhir lomba untuk sprint menuju garis finish. Lalu yang kedua, penempatan posisi. Penting bagi pelari untuk memperhatikan posisi mereka dalam kelompok pelari. Sebaiknya tidak terlalu di depan atau terlalu di belakang di awal lomba agar tenaga tidak habis terlalu cepat. Lalu di sini ada peraturan lari jarak sedang atau latihan. Beberapa peraturan penting dalam lari jarak sedang adalah setiap pelari harus tetap berada di lintasannya sampai mereka memasuki zona lintasan bebas setelah beberapa meter dari start. Lalu yang kedua, tidak diperbolehkan menghalangi pelari lain. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat menyebabkan diskualifikasi. Ada latihan yang diperlukan untuk lari jarak sedang. Yang pertama yaitu latihan kecepatan dan daya tahan, yaitu kombinasi keduanya untuk meningkatkan performa. Yang kedua, latihan interval, latihan dengan intensitas yang bervariasi untuk meningkatkan stamina. Yang ketiga, latihan teknik pernapasan, membantu pelari dalam mengatur pernapasan agar tidak cepat lelah. Berikut adalah contoh lari jarak sedang. Prestasi, kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Harus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.